Halo, selamat datang di Sekitar Teknologi. Masih dengan gue Cernenko, dan hari ini kita bakal bahas tentang, masih dengan Tableau, jadi kita bakal bahas tentang cara membuat CV atau curriculum vitae melalui Tableau, which is very uncommon ya, karena dimana-mana orang bikin CV itu bisa pakai Adobe Photoshop, bisa pakai Canva, bisa pakai Jobstreet atau LinkedIn atau JobsDB atau even kayak Glassdoor, atau malah beberapa perusahaan itu mempunyai layanan career sendiri atau hiring atau rekrutmennya sendiri, dan kita bisa isi biodata dan portofolio di sana. Nah, kali ini kita mau coba bikin CV melalui Tableau. Ini outputnya seperti yang bisa kita lihat nih di depan. Ini adalah identitas dan CV yang baru gue kirim, dan semuanya menggunakan Tableau. Alasannya adalah karena ya kayak agak bosan aja sih kalau misalnya kita bikin CV itu selalu tekstual gitu kan, tulisannya hitam terus backgroundnya putih. Jadi kalau kayak gini lebih kayak, nggak tahu sih, kayak lebih kreatif aja. Tableau yang seharusnya dipakai buat data analisis, tapi kita bisa pakai buat bikin CV. Jadi oke, langsung aja kita move ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya visualisasinya nggak banyak, cuma ada yang ini. Dia itu sifatnya adalah Gantt chart atau Gantt bar. Kemudian yang kedua adalah ini namanya word text, ini namanya adalah word cloud yang sempat gue mention di video sebelumnya. Jadi kalau yang ini, yang Gantt bar ini lebih kayak nggambarin timeline dari suatu project atau pekerjaan. Nah, di sini di CV ini gue pakai Gantt bar buat menjelaskan perjalanan karir gue gitu kan, dari tahun 2014, kemudian gue spend berapa bulan gitu di perusahaan ini, berapa bulan di perusahaan ini, dan terus sampai akhirnya di sini. Di sini kan jadi kelihatan gampang nih. Oh, gue itu rata-rata paling banyak lama kerja di perusahaan ini dan ini dan ini. Mengapa kok bisa begitu? Nah, ini bisa kita drill down lagi. Memang sebenarnya perusahaan ini perusahaan apa? Perusahaan ini perusahaan apa? Jadi kita kayak bisa dapat insight nih. Oh, ternyata saya itu emang cenderung betah bekerja di perusahaan ini. Atau misalnya juga, oke, dalam dalam kurun waktu 2 tahun biasanya saya udah planning buat pindah. Jadi mungkin dari sisi perusahaan bisa ambil kesimpulan, oh ini anak nih mungkin kutu loncat atau something, karena masa kerjanya paling lama 28 tahun atau kira-kira sekitar 2 tahunan sampai 3 tahunan. Lalu di sini ada word cloud. Sebenarnya simple sih di sini. Jadi dia tuh kayak bikin teks sebanyak, cuma ukuran teksnya itu berdasarkan nilai yang kita udah tentukan. Kayak gini nih, sebenarnya di sini kan ada Google Data Studio nih. Google Data Studio itu tulisannya lebih kecil dibandingkan Microsoft SQL Server atau Google BigQuery. Ini karena gue jarang pakai Google Data Studio sih. Jadi gue kayak nilai kasih skornya 100, sementara Microsoft SQL Server gue kasih nilai 1000. Nah, sebenarnya di sini itu kayak skala aja sih. Kalau dulu waktu kita bikin survei atau bikin skripsi kan ada skalanya 1 sampai 5 tuh. Nah, ini gue bikin skalanya dari 100 sampai 1000 ya, karena biar kelihatan aja dan kontras ukurannya di visualisasi yang ini gitu. Kita masih bisa bikin banyak visualisasi lainnya, tapi somehow buat CV ini gue cuma kepikiran bikin 2 biar gampang. Kemudian layoutnya juga kayak gini nih. Dia di paling kiri ada kayak kotak, kemudian ada fotonya di sini ada bio dan nama gua, di sini ada kayak summary. Jadi kayak sebenarnya simple tapi explaining something gitu loh. Itu yang kayak yang coba gue bikin. Jadi kita bakal bikin caranya langsung di video ini. Nah, ini tampilan dari CV-nya di dalam Tableau gitu ya, di dalam aplikasi Tableau. Kita mungkin mau ngeliat dulu bagaimana sih caranya ngerakit semua ini. Kita mulai dari sini ya. Jadi ini gue bikinnya per sheet. Nah, jadi ini gue bikinnya per sheet. Jadi di sini bisa gue gedein ya. Nah,
Nah, ini udah gue gedein. Jadi kalau masih ingat di penjelasan video sebelumnya, gue kan jelasin tentang worksheet, dashboard, dan story ya. Nah, di sini jadi kalau kita lihat di tampilan yang ini adalah sheet nih. Ini sheet, masing-masing sheetnya sendiri dan termasuk dengan ini. Jadi kalau kita buka sheet yang ini sebenarnya simple. Hanya ada judul sheet nih. Sheetnya adalah name. Kemudian gue kasih background. Cara ngasih backgroundnya adalah seperti ini. Klik kanan ya. Klik kanan lalu klik format title. Lalu kalau gue mau bikin alinea di tengah, gue bisa double klik dan gue bisa ngasih warna fontnya sendiri. Nah, kayak gitu. Lalu untuk ininya, untuk teks di sini saya pakai calculated field namanya. Sini ada name text yang ini. Nah, cara bikin calculated field adalah kita kayak ini, klik yang ini, lalu create calculated field. Jadi calculated field itu adalah field yang nggak ada di Excel, tapi dia bisa muncul di Tableau karena sifatnya perhitungan. Mungkin kita mau lihat nih calculated field dari field name text itu seperti apa. Nah, jadi kayak gini. Untuk name text itu cuma gue kasih nama, kemudian ada nomor HP dan email, kemudian dipisahkan oleh line break atau enter gitu ya. Jadi setelah itu gue cuma perlu tarik ini ke bagian teks sehingga dia muncul name text-nya, kemudian ada icon teks sesuai kayak di sini. Lalu setelah itu di sini kita udah bikin ada banyak sheet nih di sini. Ini tulisan sheet-nya. Lalu ini ada banyak yang udah gue bikin. Ini gue tarik aja ke sini. Gitu. Kemudian setelah itu ada lagi sheet yang ini. Ini juga sama mekanismenya. Ada title, kemudian ada teks juga. Teks ini adalah calculated field. Nah, kayak gini dia calculated field. Lalu gue tarik lagi, gue drag ke bagian teks sehingga muncul seperti ini. Dan kalau kita besarkan, jadinya seperti ini. Nah, ini juga gue kasih formatting, jadi kayak tulisannya kan agak miring tuh. Itu gue ngekliknya di sini. Ini kemudian klik ini. Nah, jadi dia berisikan summary text, terus gue tambahin double quote gitu ya. Terus gue kasih kayak italic dan menggunakan font Tableau dengan ukuran 12. Setelah jadi sheet yang kedua, again kita tarik lagi ke sini. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini yang agak tricky. Ini adalah my career, my adventure. Jadi maksudnya adalah kayak menggambarkan perjalanan karir gue gitu ya. Lalu ini kita coba bikin. Dan ini adalah Gantt chart. Jadi ini visualisasinya seperti ini. Oke, jadi ini gue mau sedikit lebih lambat di sini biar kita gampang nangkapnya ya. Jadi day date di sini untuk menjelaskan yang ada di sini. Kemudian row sini company itu yang ada di sini. Lalu kenapa bisa ada ini di sini? Karena ada month of service. Ini juga ada month of service. Month of service itu merupakan kayak ini kan ada icon text nih pada some month of service. Nah, month of service itu yang tulisan ini nih. Nih dan ini. Itu month of service. Lalu untuk company, di sini ada company dan menggunakan icon color. Itu berarti kita ingin memisahkan setiap company menggunakan coloring yang berbeda. Lalu kita mungkin ingin lihat nih Excel-nya seperti apa dan kita buka datanya ya. Nah, jadi full datanya adalah seperti ini nih. Oke, kita buka dulu Excel-nya ya. Nah, ini adalah contoh data yang bakal gua pakai buat bikin visualization experience. Jadi di sini ada date, kemudian ada nama company-nya dan ada posisinya. Lalu di sini gue bikin calculation day saja satu. Lalu di sini kita lihat nih tanggalnya bergerak nih, makin lama gitu kan, karena emang waktu itu kalau nggak salah gue mulai kerja
AST Global ini nih sejak 1 November 2013. Jadi tanggal 2 gue masih di situ, tanggal 3 gue masih di situ, tanggal 4 gue masih di situ. Terus sampai akhirnya nanti gue bakal berubah kantor nih. Nah, di tanggal segini gue udah mulai berubah kantor nih, tanggal 2 Juli. Jadi ya semuanya gue lakuin terus sampai paling bawah. Ini semua gue lakuin di Excel. Lalu dari situ gue menciptakan calculated field nih. Nah, gue menciptakan calculated field di sini menggunakan month of service. Ini dia calculated fieldnya. Apa sih yang dilakukan ini? Nah, month of service di sini adalah untuk menghitung nih. Untuk dalam format bulanan, kita hitung tanggal berapa saya mulai bekerja di setiap perusahaan dan tanggal berapa saya selesai bekerja di setiap perusahaan. Nah, kalau kita lihat ini adalah formula lagi nih atau calculated field. Jadi di dalam calculated field ada calculated field. Kita buka dulu yang get started by company. Nah, ini get started by company. Di sini ada formula fix company min date. Artinya adalah mungkin dalam bahasa manusianya berarti untuk setiap perusahaan hitung minimum dari date-nya gitu. Date-nya tadi kan kolomnya yang sifatnya incremental tuh yang harian, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya. Jadi untuk setiap company saya hitung minimumnya dari tanggal tersebut. Nah, berlaku juga dengan get ended by company. Untuk setiap company, gue mau ambil tanggal maksimalnya. Jadi di perusahaan A itu gue minimumnya berapa dan maksimalnya itu berapa. Setelah itu gue bisa tahu nih month of service gue berapa lama. Nah, setelah bikin month of service, gue bikin formula kayak gini nih. Jadi date div ini untuk menghitung selisih antara tanggal. Jadi tanggal mulai gua dengan tanggal akhir gua dari setiap perusahaan itu selisihnya dihitung dalam satuan month. Nah, kalau mau lihat month of service itu isinya seperti apa, seperti ini nih. Nah, ini contohnya. Di sini ada PT Adscom gitu ya. Lalu gua tanggalnya tanggal berapa? Lalu start date by company-nya jadinya 2 April 2016 dan akhirnya 31 Agustus 2018. Nah, di sini gue bisa hitung nih month of service-nya adalah 28. Sehingga di sini muncul Sehingga di sini muncul 28. Nah, ini kalau mau gampang kita bisa bikin kayak pakai Gantt view nih. Jadi butuh date dan satu lagi dimension, which is date-nya itu yang ini, dimensionnya itu yang ini, gitu. Lalu saya nambahin company atau sum of month untuk kayak menjelaskan sih kepada audiens bahwa mereka lagi melihat ini durasinya di kotak orange ini adalah 20 month, di kotak merah marun ini adalah 9 month, di kotak biru ini 28 month, dan di kotak ini adalah 18 month. Dan ini diurutkan berdasarkan timeline. Artinya kita nggak mengurutkan berdasarkan mana yang paling kecil atau yang paling besar. Kita mengurutkannya berdasarkan historik atau urutan waktu. Jadi 2014 sampai ke sini. Nah, ketika udah jadi seperti ini, saya hanya perlu drag lagi sheet-nya tersebut ke dalam ini. Nah, ini adalah word cloud yang sempat gue bahas dan kayak sophisticated aja sih ngelihatnya, dan bikinnya juga gampang. Kita cuma perlu gini. Jadi sebelum kita mulai bahas ini, kita lihat dulu isi datanya seperti apa. Isi datanya itu ada di kolom skills. Nah, jadi ini adalah kolom skills. Skills itu ada skor ini yang tadi saya bilang, ada skala 100 sampai 1000. Tujuannya adalah buat kontras mana ukuran paling kecil dan mana ukuran yang paling besar. Di sini saya tulis semua keterampilan yang saya bisa gitu ya, skills yang saya bisa.
Lalu saya highlight, berikan value yang maksimal kepada yang menurut saya bagus. Jadi di sini kayak saya lebih pede nih menggunakan Google Spreadsheet dibandingkan Facebook Ads, meski saya tahu Facebook Ads dikit-dikit. Google Analytics juga sering pakai, tapi lebih sering pakainya Microsoft Excel. Nah, jadi gitu. Lalu untuk membuat word cloud ini, sebenarnya kesimpulan yang mau diambil gampang sih. Mana aja sih yang paling sering dipakai oleh saya gitu ya, mana yang paling sering saya kuasai sebenarnya dengan melihat nih mana tulisan yang paling kecil, mana tulisan yang paling besar. Cuma again, ini mungkin nggak terlalu efektif untuk menunjukkan mana yang yang paling sering gue pakai, mana yang jarang gue pakai. Cuma kayak visualisasinya kayak keren aja gitu, banyak teks warna-warni. Nah, ini cara bikinnya adalah kayak tadi nih, dari skills saya taruh ke bagian warna ini sehingga dia nantinya berwarna-warni. Kalau kita hilangin warnanya, dia hilang dan gak menarik gitu ya. Tapi bisa juga sih sesuai preferensi masing-masing. Ini saya tarik sini. Lalu di sini ada sum score. Nah, score ini yang tadi nih, yang ada di sini. Nah, jadi semua di sum berdasarkan tiap masing-masing skills. Nah, kemudian saya tarik skor tersebut ke dalam bentuk size sehingga ukuran-ukuran ini, besar kecilnya ini ditentukan oleh size. Lalu di sini ada teks juga. Teks itu untuk menambahkan tulisan bahwa tulisan-tulisan itu mengandung skills gitu loh. Jadi tulisan-tulisan ini adalah kolom skills. Kalau kita hilangkan, nah dia jadi kayak awkward gitu kan, nggak jelas. Jadi itu sebabnya saya butuh skills untuk dimasukkan ke dalam teks sehingga jadinya seperti ini. Nah, setelah itu ketika udah jadi visualisasinya, kita tarik ke sini dan sudah jadi deh. Sisanya ini foto. Cara menambahkan foto ini kita menggunakan ini image. Kita tarik ke kolom yang ingin kita taruh, lalu nanti kita bisa browse image. Browse image-nya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini pop-up-nya, kemudian kita bisa ngasih beberapa opsi, apakah fit image dan center image. Kita juga bisa ngasih tautan di sini buat link ke portofolio atau ke halaman website. Setelah itu, ini sisanya mirip dengan judul yang ada di sini. Jadi cuma kayak sheet banyak, bedanya ya kayak mungkin kelihatannya bagus karena warnanya kontras, nggak terlalu menggunakan banyak warna, dan tone-nya juga kayak friendly gitu ya, biru-biru gelap. Ini saya ngambil tone-nya dari tone-nya Tableau. Lalu ya ini bisa bikin seperti ini. Semuanya pakai calculated field, alamat, saya tulis alamat. Nah gitu. Semuanya juga sama. Lalu mungkin kalian bertanya gimana cara bikin layout begini. Nah, layoutnya itu kita bisa bervariasi nih, dan saya mau bikinin lagi yang lain. Jadi di sini saya menggunakan objek nih. Di sini ada horizontal, ada vertikal. Kalau yang tadi kan secara garis besar nih, kita ngelihatnya ada dua kolom nih, kolom kiri dan kolom kanan kan. Lalu di kolom kanan itu ada tiga lagi nih, ada tiga bagian besar, ada 3 row. 1, ini ya, 2, 3, dan di paling bawah ada 1 lagi. Nah, kita mau ngebagi dulu jadi 2 kolom nih. Caranya adalah kita mau ngebagi jadi horizontal. Nah, ini kan udah jadi ini 1 kolom besar, kita bagi jadi 2. Dengan cara kita drag dan kita agak pinggirin nih sampai akhirnya dia ngebentuk kayak kotak abu-abu. Nah, dari sini bisa kita atur lebarnya berapa. Nah, ini mungkin teman-teman nanya apa yang bedanya horizontal dengan vertikal. Jadi sebenarnya horizontal itu dia lebih ke untuk objek atau panel yang kita gunakan, sheet-nya itu akan diisi secara horizontal. Kalau kayak di sini kan, ini kan horizontal nih, sheet-nya ini kan numpuk secara vertikal, dan di sini sheet-nya itu secara horizontal. Jadi kayak nanti dia bakal ngebagi nih berdasarkan pembagian yang proper dan pas, kita bisa tentukan gitu. Nah, di sini ada distribute content evenly gitu. Setelah dibagi jadi 2, kita kan bisa ngeliat nih ada 2 kolom, kolom kiri dan kolom kanan. Lalu kita mau ngebagi kolom kanan menjadi 3.
Caranya juga sama, kita tarik satu ke paling atas. Nah, sampai kayak gini, dia udah ngebagi jadi dua nih, dua sama besar. Nah, karena kita butuh 3, maka kita butuh satu lagi di tengah-tengah. Nah, begini. Kita udah punya 3 kolom sama besar nih. Nah, kemudian di kolom yang ini, tadi kan kalau kita lihat nih di sini ada 2 kolom nih. Ada 2 kolom lagi dalam satu horizontal besar. Nah, kita mau ngebagi buat foto sama buat yang ini. Artinya kita bakal butuh kayak 2 sheet vertikal. 2 objek vertikal. Jadinya seperti ini. Vertikalnya ini kebagi 2. Nah, lalu kita atur berapa. Kemudian di sini juga udah ada nih. Ini bisa kita bagi lagi jadi vertikal yang sama-sama. Nah, gitu. Ini mungkin biar gampang kita kasih border-border dulu ya. Jadi ini tuh kalau di HTML dia kayak bordernya gitu loh. Kita kasih misalnya yang ini. Nah, kemudian ini kita kasih yang ini misalnya. Nah, ini kita lagi ngerjain kayak kerangka atau layoutnya dulu. Layoutnya sih fleksibel, cuma saya mau jelasin dulu yang ada atau yang kita lihat sebelumnya. Nah, setelah jadi kayak gini, ini kan kita mau nih, dia bilang tuh drop sheets here, artinya nanti sheetsnya ada di sini. Ini juga saya mau kasih kayak penanda juga. Nah, ini juga saya kasih penanda juga. Nah, udah jadi penanda-penanda begini. Kita masih butuh satu lagi row di paling bawah, dia full ya. Jadi ini seru sih, kayak kita ngerjain kayak bootstrap gitu loh, kayak ngerjain bikin page, lalu ada kita ngebagi kolom-kolomnya yang fluid. Berarti saya nambahin lagi horizontal di paling bawah yang full seperti ini. Ini dia udah penuh kan tuh. Nah, ini kita tambahin lagi, kita tarik sedikit aja karena kita nggak butuh lebar-lebar. Lalu kita tambahin border lagi. Nah, kemudian ini kita ada kolom presentation, sama kayak di PowerPoint juga ada icon seperti ini. Kita klik. Nah, kira-kira layoutnya seperti ini. Nah, ketika layoutnya sudah jadi, di sini kan kita ngeliat nih ada apa? Ada kolom yang ngeblok nih, warnanya biru gitu ya, full dengan tulisan berwarna putih. Itu kita ngerjainnya seperti ini. Kita klik objeknya, lalu backgroundnya kita ganti menjadi warna yang udah kita assign atau kita inginkan. Nah, dia jadi begitu. Sama di paling bawah juga tadi kan warnanya juga jadi kayak begini nih. Nah, begitu. Nah, ini udah jadi layoutnya di paling bawah dan paling kiri. Kemudian kita mau coba nambahin image ya. Image-nya tadi kita taruh sini, kita tarik, taruh sini. Nah, lalu dia nanti muncul kayak pop-up gitu. Nah, ini ntar saya tambahin fotonya seperti itu. Dan sisanya kita hanya perlu kayak drag aja nih. Dari sheet ke dalam kerangka yang tadi udah kita bikin. Nah, paling gitu aja tuh untuk video kali ini. Kita udah bisa bikin CV, dan nanti teman-teman bisa bikin kayak layoutnya lain-lain. Misalnya kayak mungkin mau bikin 3 column atau mau bikin kayak 3 rows or something. Itu banyak-banyak berkreasi aja. Silahkan dicoba-coba Tableau-nya, dan ini menggunakan Tableau license yang expire-nya hari ini. Jadi ntar habis ini kalau ini expired, mungkin gue bakal coba buat download lagi yang versi yang terbaru, yang trial juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton videonya di Sekitar Teknologi. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.